Pertama wajib mufarokoh kepada imam itu wajib. Jadi nawaitul mufarokoh anil imam, ya niatnya gitu. Itu wajib dilakukan atau berpisah dari imam wajib dilakukan ketika memang imam itu batal. Salim bin Sumer wala mana wa Syekh Nawawi al-Bantani wala mana wa Syekh Zainuddin Malibari wala mana wa Syekhina Kiai Yusman wa Manti wa ila jamil masyaykhina al-a'izza ila al-muntaha bijahi Sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab yang pertama Kasyifatus Sajad halaman 83. Adanya di tengah Far'un ya, ada Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Far'un ay haza far'un. Bermula ini itu menjelaskan cabangan atau bagian dari bahasan yang ke-11, yaitu masalah mengikuti imam. Harus mengikuti imam. Launawa al-qudwata munfaridun fi asna'i sholatihi jaza ma'al karohati. Jika ada orang yang sholat sendiri, ini ikut bermakmum kepada orang lain. Al-qudwata bermakmum kepada orang lain di tengah-tengah sholatnya. Jadi ada dua orang yang sholat, semuanya sedang melaksanakan sholat. Yang satu niat bermakmum kepada orang yang sholat di sebelahnya, di tengah-tengah sholatnya. Maka hukumnya adalah boleh bersertaan dengan hukum makruh. Jadi boleh tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh. Karena kenapa kok boleh? Karena yang wajib niat jamaah ini hanya sholat Jumat. Yang wajib disebutkan niat jamaah adalah sholat Jumat. Ketika sholat Jumat dilakukan sendiri maka tidak sah sholatnya. Maka boleh tapi makruh. Lah ketika boleh wa tabi'ahu wujuban fima huwa fihi walau fi ruknin qasirin kal i'tidali lil imami. Maka orang yang bermakmum di tengah-tengah sholat ini wajib mengikuti apa yang sedang dikerjakan imam. Fima huwa fihi. Ketika imamnya rukuk, maka dia harus rukuk. Walaupun dia sudah rukuk sebelumnya. Maka dia harus kembali lagi rukuk.
karena untuk mengikuti imamnya. Walau fi ruknil qasirin, sekalipun pada rukun yang pendek seperti i'tidal, dan rukun yang panjang ada rukun yang pendek. Kalau rukun yang pendek nanti konsekuensinya ketika kok melebihi batas dengan sengaja maka sholatnya batal. Contoh rukun pendek itu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Kalau batasannya i'tidal, ini tidak boleh berdiri dengan i'tidal, itu tidak boleh melebihi bacaan yang memang atau doa-doa yang memang sudah diriwayatkan. Jadi doa-doa yang ada riwayatnya, atau tidak boleh melebihi bacaan Fatihah. Itu ketika i'tidal. Kok menyengaja melebihi itu, ya kan, misalkan baca surat yang melebihi Fatihah atau doa yang melebihi Fatihah dalam waktunya, maka sholatnya batal. Tapi ketika kok lupa, ini tidak batal. Pun begitu ketika dalam kasus kunut. Nah, kunut itu i'tidalnya ketika membaca kunut itu melebihi standar Fatihah. Nah, itu tidak apa-apa. Ketika walaupun makmumnya hanya amin-amin saja, jadi nggak baca Allahumma hdina fiman hadait, nggak baca, cuma imamnya doa, cuma amin, amin, amin gitu. Ya, ini tidak apa-apa. Yang batal adalah ketika bacaan makmum ini melebihi, atau bacaan orang yang sholat dalam i'tidal melebihi Fatihah atau doa-doa yang sudah diriwayatkan. Kalau dalam rukun qasir yang selanjutnya, rukun pendek selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Kok ketika kita duduk di antara dua sujud ini sampai melebihi tasyahud, ya, sampai melebihi bacaan tasyahud akhir dengan menyengaja, maka sholatnya batal. Nah, itu batasan rukun pendek. Ya, kalau rukun panjang nggak ada masalah. Nah, selain duduk di antara dua sujud dan i'tidal, maksudnya adalah rukun yang panjang. Nah, dalam bahasan ini makmum wajib mengikuti imamnya walaupun dalam rukun qasir. Contoh imamnya i'tidal. Nah, itu tadi. Imam kondisi sedang i'tidal. Wa huwa fi ruknin tawilin kal qiyami. Sedangkan makmum berada pada rukun yang panjang, yakni berdiri. Makmum itu berdiri. Jadi makmumnya lagi berdiri, dia ikut sama orang yang i'tidal. Maka makmum harus ikut i'tidal, nggak usah habis berdiri kan harusnya ruku baru i'tidal. Jadi nggak usah ruku, langsung ikut gitu. Li ajlil mutaba'ah, karena untuk mengikuti imam. Au kana ahaduhuma qa'iman wal akharu qa'idan. Naam. Lau iktada man fit tasyahhudil akhiri biman fil qiyami masalan lam yajuz lahu mutaba'atuhu. Atau salah satunya dalam kondisi berdiri dan yang lain dalam kondisi duduk. Entah imamnya dalam kondisi berdiri atau makmumnya dalam kondisi duduk atau sebaliknya, tetap harus ikut imam. Nah, ketika ada orang yang ikut kepada imam yang sedang tasyahud akhir, lau iktadaman fit tasyahudil akhir, ketika orang dalam kondisi tasyahud akhir ini ikut atau bermakmum kepada orang yang berdiri seumpamanya. Jadi makmumnya lagi tasyahud akhir, lah imamnya masih berdiri. Apakah dia harus kembali berdiri karena untuk ikut imamnya? Ternyata tidak. Lam yajuz lahu mutaba'atuhu. Maka dia tidak boleh untuk ikut imam berdiri. Nah, terus kalau nggak boleh ikut berdiri bagaimana? Imamnya berdiri, sedangkan makmumnya tasyahud akhir. Bal yang taziruhu ya. Bal yang taziruhu wujuban liyusallima ma'ahu wa huwa afdalu. Ya.
Tetapi yang harus dilakukan adalah menunggu imam secara wajib. Jadi menunggu imam tasyahud secara wajib. Jadi duduk aja udah, duduk sampai imamnya tasyahud akhir. Wujuban itu wajib. Kalau dia ikut berdiri malah batal. Liyusallima ma'ahu, untuk dia salam bersama imam. Wa huwa afdolu, dan menunggu ini adalah yang lebih utama. Nah, kalau yang lebih utama ada yang tidak utama berarti. Yang tidak utama apa? Atau diperbolehkan. Karena nungguin imam, contoh kita sholat yang 4 rakaat, ya di tengah-tengah sholat ada orang, kita niat makmum. Padahal kita udah tasyahud akhir, sedangkan dia baru sholat atau rakaat pertama, berarti kan kelamaan nunggunya kelamaan, keburu pegel. Maka falahu mana tadi? Falahu firaquhu wa huwa firaqun bi uzrin. Maka bagi makmum boleh mufarokoh atau berpisah dengan imam. Dan kondisi seperti ini adalah firaqun bi uzrin, mufarokoh dengan adanya uzur. Jadi mufarokoh itu kalau dalam ulama Syafi'iyah itu ada sekitar 5 hukum. Pertama, wajib mufarokoh kepada imam itu wajib. Jadi nawaitul mufarokoh anil imam, ya niatnya gitu. Itu wajib dilakukan, atau berpisah dari imam wajib dilakukan ketika memang imam itu batal, ya, atau imam memang diyakini sholat membawa najis misalkan, ya. Nah, itu wajib dilakukan. Nah, itu mufarokoh yang wajib, atau berpisah yang wajib. Ada kalanya mufarokoh itu sunnah. Ketika imam menyengaja meninggalkan kunut atau menyengaja meninggalkan tasyahud awal, nah ini mufarokoh sunnah, ya. Yang ketiga adalah mufarokoh yang boleh. Farokoh yang boleh mufarokoh ketika imam bacaannya lama, jadi 1 rakaat baca surat Al-Baqarah misalkan. Nah, ini pernah terjadi. Jadi dulu zaman Nabi itu, dalam riwayat Muslim ya, atau Bukhari itu, Nabi itu pernah memarahi sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini datang ke kebun korma. Di situ kan banyak pekerja, banyak budak yang dari pagi itu kerja sampai sore. Pas waktu sholat Isya, tahu-tahu Mu'adz maju jadi imam, bacanya surat Al-Baqarah. Jadi bacanya surat Al-Baqarah. Bisa dihitung aja berapa jam itu. 2 rakaat tuh berapa jam. Nah, akhirnya karena pekerja itu ngeluh semua, lapor ke Nabi. Kata Nabi, kan, kabur tuh pekerjanya, ada yang mufarokoh. Kerjanya ada yang mufarokoh. Kata Mu'adz, innahu minal munafikin. Orang yang mufarokoh minal munafikin. Nah, pekerja-pekerja itu nggak terima, akhirnya lapor ke Nabi. Dan Nabi, ya kan, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang yang lari dari jamaah. Makanya Nabi itu nggak pernah ngomelin orang yang sholatnya cepat. Tapi orang yang sholatnya lama, itulah yang diomelin sama Nabi. Ya, yang penting masih ada tumakin aja gitu kan. Jadi sedengan aja ya. Nah, orang yang sholatnya lama itu yang pernah dimarahi oleh Nabi itu. Inna minkum munafirin. Nah, itu mufarokoh yang boleh ketika imam memanjangkan bacaan, ya, bacaan yang sunnah. Contoh tadi Mu'adz bin Jabal baca surat Baqarah, ya, sholat Isya baca surat Al-Baqarah gitu. Kemudian ada lagi mufarokoh yang makruh, hukumnya makruh. Nah, ini mufarokoh yang tanpa uzur. Jadi imamnya biasa, bacaannya biasa, terus sholatnya nggak lama, tahu-tahu mufarokoh. Jadi mufarokoh tanpa uzur, ini hukumnya makruh. Nah, itu standarnya juga harus sama. Gitu. Jadi kalau standar imam, kalau kita pakai yang fikih, yang konservatif, ya
kaul yang sedikit kencang, ya kan, standar imam itu adalah yang apa, al-qura, yang paling bagus bacaannya. Kalau ada dua orang yang al-qura, maka cari yang al-afqah, yang paling ngerti fikih. Kalau enggak, kalau sama, kalau izastawaya, ketika kok sama, maka cari yang al-asin atau al-asnad, ya, yang lebih tua. Nah ini kan repot. Jadi DKM harus punya seleksi, ya, seleksi imam gitu. Ya. Repot sekali. Nah itu hadis Nabi. Sedangkan dalam suatu kondisi Nabi mengatakan shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Ya kan, sholatlah kalian di belakang orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Itu nggak usah ribet jadi gitu. Jadi mau pakai hadis yang mana ya terserah aja gitu. Nah, kalau pakai standar yang itu, akhirnya harus ada seleksi imam gitu. Seleksi imam. Nah, itu pun ketika memang misalkan ada pertentangan, contoh ada perempuan yang apa, al-qura, al-afqah. Nah, perempuan misalkan doktor, ya, yang laki biasa gitu, biasa aja. Nah, ini tetap, ya kan, apa, kebeban atau kewajiban imam itu ada pada laki-laki, bukan pada perempuan. Ketika kok melihat yang seperti itu, kalau mau pakai standar itu ya silakan, gitu, silakan imamin sendiri, tapi gitu, jangan standarnya doang kagak imamin, ya, imamin sendiri. Gitu. Tapi kalau mau pakai hadis yang tadi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah, sholatlah kamu di belakang orang yang masih mengucap ya la ilaha illallah, itu lebih ringan. Itu mufarokoh yang makruh. Ada lagi mufarokoh yang haram. Mufarokohnya haram. Ya, haram berpisah dari imam. Ketika memang orang itu dianggap tokoh, kok dia mufarokoh akhirnya masjidnya sepi, nggak ada jamaah. Nah ini haram. Gitu. Jadi bela-belain mufarokoh, tapi jamaahnya nanti seterusnya akan sepi. Gitu. Nah. Itu tadi sekilas hukum mufarokoh, mufarokoh. Jadi kalau tanpa uzur hukumnya makruh. Kalau ada uzur hukumnya boleh. Kembali lagi dalam bahasan wala nazro ila annahu ahdasa julusan lam yuhdithu al imamu li annal mahdzura ihdatsuhu ba'da niyatil iktida la dawamuhu kamahuna. Maka tidak dilihat atau tidak dijadikan pertimbangan, ya, bahwasanya makmum ini membuat-buat duduk yang memang tidak dilakukan oleh imam, lam yuhditsu al imam. Jadi makmum kan duduk, imamnya masih berdiri, harusnya makmum berdiri. Nah ini nggak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena yang dilarang adalah membuat-buat setelah niat mufarokoh, setelah niat jadi makmum. Jadi pas kita niat jadi makmum, ya kan, kita buat-buat. Nah, padahal kondisi tasawuf akhir itu sebelum kita jadi makmum sama orang itu sudah tasawuf akhir, gitu. Ya kan, ini kan nggak dibuat-buat. Nah, yang nggak boleh adalah, ya kan, misalkan kita lagi duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat jadi tasyahud misalkan. Nah ini yang nggak boleh, karena membuat-buat apa yang tidak dilakukan oleh imam. La dawamuhu, bukan lamanya duduk, bukan lamanya julus atau lamanya duduk. Kamahuna seperti masalah ini, masalah tadi, makmumnya tasyahud akhir, imamnya masih dalam kondisi berdiri. Au iktada man fis sajdatil akhirah al akhirati ba'da tumakninati biman fil qiyami aidan lam yajuz lahu raf'u ra'sihi minas sujudi. Atau ada orang yang bermakmum dalam kondisi sujud yang akhir, sujud yang kedua. Jadi orang sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Nah ini masih nempel, kepalanya masih nempel di sajadah. Dalam kondisi setelah tumakninah. Nah jadi setelah apa? Setelah baca doa itu kan tumakninah sebentar. Nah dia niat makmum kepada orang yang berdiri,
Jadi pas sujud depannya orang berdiri, niat jadi makmum. Nah ini bagaimana? Maka tidak boleh mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi udah nungging aja begitu, nungging, tungguin. Ya, bal yantaziruhu fihi in lam yanwi al mufaraqata. Jadi kalau setelah tumanina tadi setelah baca doa kan tumanina tuh. Ya, baca doa apa? Sujud ya. Nah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu, nah kan tumanina. Nah, ini ketika kok dia niat makmum sama orang yang lagi berdiri, maka dia nggak boleh bangun kepalanya. Gitu. Ya. Kecuali ketika dia tidak niat mufaraqah. Nah, bagaimana ketika sebelum tumakninah? Fa in kana qabla tumakninatah. Ketika kok sebelum tumakninah. Jadi sebelum tumakninah, maka qoma ilaihi. Maka dia harus berdiri, segera berdiri mengikuti gerakan imam. Kalau sebelum tumakninah, misalkan dia masih baca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, dia niat apa? Ikut bermakmum sama orang yang lagi berdiri tuh. Nah, itu langsung berdiri gitu. Kalau niatnya di situ. Kalau niatnya setelah tumakninah, maka tetap dia harus nungging sampai nungguin imamnya sujud. Terus bagaimana ketika orang itu berdiri atau ikut imam, nah, sedangkan misalkan contoh dia sudah ruku, tapi karena dia ikut imam yang belum ruku, akhirnya dia ruku lagi. Nah, yang dihitung mana? Ruku pertama atau ruku kedua? Ternyata yang dihitung adalah ruku kedua. Ruku pertama tidak dihitung. Wa kullu ma fa'alahu al-ma'mumu ma'al imami mimma fa'alahu qablahu ghairu mahsubin lahu. Ya, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh makmum beserta imam dibandingkan dengan pekerjaan makmum sebelum ikut imam, ya, qablahu itu fa'alahu qablahu ghairu mahsubin, itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah ruku yang kedua yang bersama imam. Contohnya adalah ka'an roka'a ma'ahu ba'da an roka'a qoblal iktida'i bihi wa in fa'ala asani lil mutaba'ati. Seperti halnya ketika dia ruku bersama imam setelah dia ruku sebelum ikut imam. Nah, berarti yang dihitung wa in fa'ala asani lil mutaba'ah. Sekalipun dia mengerjakan ruku yang kedua untuk atau karena tujuan untuk mengikuti imam. Jadi yang dihitung adalah ruku yang kedua. Ruku pertama tidak dihitung. Sumai'lam, ini panjang banget bahasannya. Sampai sini aja nih. Sumai'lam annama yalzamu al-ma'mumu al-mutaba'ata wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik warzuqna fahman wa ilman wa syirran minal asrar. Allahumma ghfir lima syaihina warhamhum wa azim wa akrimhum biradwanika ya Allah fi maq'adi sidqi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.